selamat datang kembali di podcast Sea Talks. Podcast yang akan ngebahas hal menarik dan penuh inspiratif di setiap episodenya. Benar sekali, Dina. Hari ini kita kedatangan tamu dosen lagi nih. Iya. Setelah sebelumnya kita mengundang ibu dosen, hari ini kita juga mengundang bapak dosen. Dan faktanya, beliau ini pernah menjadi kepala program studi sistem informasi. Wah, keren banget ya. Iya dong. Langsung saja kita sambut Pak Dr. Efta Indra, Eskomemko. Halo. Hai Bapak. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima Alhamdulillah. kasih sudah mengundang. Sama-sama. Bagaimana suasana hati hari ini? Luar biasa? Luar biasa sih, Wih, semangat, tetap Semangat. semangat. Dina juga harus semangat. Iya betul Nah, sekali. ngomong-ngomong soal menjadi dosen di Universitas Prima Indonesia. Sebelum menjadi dosen, pasti dulu kuliah dulu dong, Pak, ya kan? Iya, Nah, kalau boleh tahu, dulu kuliah itu ngambil jurusan apa dan kenapa mau ngambil jurusan itu? oke, mungkin awal-awalnya saya sebenarnya nggak ada kepikiran menjadi dosen ya, atau Oh. berhubungan sama komputer ya. Karena Aka- saya Akademisi gitu. akademisi lah. Jadi dulunya saya tuh memang kuliah itu bukan awal sama SMA ya. Jadi Gap year, Bapak. umur 26 tahun baru saya masuk kuliah S1. Oh iya. Oh my god. Lama. Jadi sebelumnya saya tuh bekerja ya. Bekerja di bidang, bidangnya sebenarnya bidang teknologi. Teknologi. Oh, Teknologi. Awalnya saya tuh dari tamat sekolah, saya ngambil kursus. Ada yang mengajak saya untuk menjadi teknisi komputer. wih. Teknisi komputer, nyaman. Rupanya diajak untuk proyek buat instalasi. Dulu tahun 2007-2008 kalau nggak salah. Masuk yang untuk generasi kedua 2G untuk provider dari Telkomsel, ada Excel, kami subkonnya ya, subkontraktornya, jadi saya leader di pemasangan mini link untuk dari jalur Aceh, Sampai. Sumut, Padang, Pekanbaru, sampai ke ujung Pulau Jawa, Bakauheni namanya. Bakauheni. Panjang sih. Jadi kehidupan Panjang ya. saya tuh panjang sebelum masuk kuliah. Jadi bisa jadi saya sebulan di satu daerah, sebulan gitu. Sampai saya berpikir kayaknya saya harus kuliah deh. Karena kayaknya terlalu lama saya hidup di situ. Sampai dari 2008 sampai 2008 saya sudah masuk ke perkuliahan ya. Ya, Di umur 2008. 26 itu, Pak. Ya, umur 26 tahun. Jadi sebelum itu saya sudah berkelana lah, lelah lah saya pikir ya. Nggak jelas juga karena saya tuh berpikir kayaknya hidup saya di jalan-jalan terus. Kan enak, Pak. Hah? Kan enak kan? Enak sih, Tapi, tapi saya mikir masa depan sih. wih. Gimana ke Masa depan? depan kayaknya gimana gitu loh. Oh, kerjaannya nggak yang jelas gitu menurut Ya Bapak? kerjaan jelas. Tapi- Cuman gimana masa depan artinya gini loh. Apa enggak saya pengen berumah tangga dengan jelas gitu. menikah, punya Bagaimana istri. keluarga saya nanti? Masa saya berpindah-pindah terus? Oh iya juga sih, nggak ada tuh. Masih sampai saat ini masih ada teman saya yang masih main di sini. Oh iya, Pak. Untuk instalasi 4G terakhir ya. Generasi keempat. Kalau 5G kan udah berubah, semua teknologi dirubah, perangkatnya juga berubah. Kalau dulu ada generasi 2G, 3G, 4G itu existing namanya untuk teknologinya. Tapi yang 5G ini luar biasa berganti. Jadi saya 4G aja kemarin. Mungkin itu ya. Jadi saya kuliah itu ngambil di potensi utama ya. Oh, Di potensi Nusa utama. Brian. S1-nya di situ, Pak. S1-nya situ. Tamat S1 saya langsung ke Padang ambil S2 ya. Ambil S2 saya di Jurusannya Padang. sama juga. Sama juga teknologi informasi. Kalau saya jurusan sistem informasi S1-nya. S1-nya sistem informasi. Oh, Kalau S2-nya teknologi informasi. Informasi. Nah, saya ambil S3 itu dapat beasiswa dari kampus Unri, program doktor manajemen, dan selesai tahun 2023. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu perjalanan Bapak kuliah Iya. ataupun ngambil jurusan kuliah apa. Nah, Iya. yang menjadi tantangan utama Bapak saat itu apa? Tantangan? Iya. Wih, banyak banget tantangannya itu ya.
dan luar biasa semua tantangannya. Dimulai dari biaya yang pas-pasan, ya karena biaya sendiri ya. Mandiri ya, Pak? Mandiri. Saya yang dapat beasiswa yang S3, kalau S1 itu saya memang benar-benar biaya sendiri, kuliah sambil kerja. Sebenarnya saya kemarin tuh ngumpulin uang juga sih, yang sebelum kuliah. sebelum kuliah ngumpulin uang, supaya bisa masuk daftar nih. Daftar. Ternyata, ketika daftar, saya putusin tetap di Medan tuh. Supaya dapat kerjaan saya di Medan, jadi IT di ada bagian shipping namanya ya, untuk ekspor impor. Saya bagian IT-nya di situ. Sampai saya tamat S2 pun saya masih kerja di situ. Oh, berarti dulu kuliah sambil kerja di perusahaan itu. Perusahaan itu. Oh, gitu. Jadi saya kuliah tuh masuk sore. Oh, kelas Masuk karyawan sore. lah ya. Iya, kelas karyawan. Karena sambil kerja. Sambil kerja, benar-benar kuliah sambil kerja loh itu. Pastinya butuh biaya yang besar ya pada saat itu. Apalagi sampai S2 ya, Pak ya. Alhamdulillah bisa. Keren sih, Pak Efta. Semoga kita bisa juga sih nyari uang sendiri terus lanjut S2. Wajib coba ya, karena nggak ada yang nggak bisa, harus bener. bisa semua. Nah, apa yang menjadi atau menginspirasi Bapak untuk menjadi dosen? Oh iya ya, awal-awalnya saya emang nggak kepikir jadi dosen. Iya, tadi Bapak bilang nggak kepikiran jadi dosen. Iya benar, jadi sebenarnya saya dulu suka belajar. Suka belajar. Nah, suka belajar, suka belajar. meneliti hal-hal yang baru gitu. Itu saya seneng banget ya. Berkumpul sama teman-teman, nyari ide, konsep, lanjut dibuat penelitian. Dulu kami sering berkumpul untuk buat studi kasus. Akhirnya saya sering mempresentasikan gitu ya. Nah, dari situ muncul saya kayak sepertinya saya bisa nih ngajar gitu. Iya. Tapi pada saat itu S1 saya nggak boleh ngajar S1. Oh iya, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ya, S1 ngajar S1 kan nggak boleh. Oh iya juga sih. Harus lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, di situ saya coba mencari beasiswa ya. Balik lagi kemarin saya cari beasiswa ternyata nggak ada. Karena saya niat saya memang ingin masuk S2, memang target saya kayaknya saya harus S2 nih. Nah, selanjutnya ternyata dipaksain bisa gitu S2-nya. Kayaknya semua hal yang dipaksa tuh memang bisa sih. Bisa S2-nya. Barulah saya. Tapi saya S2 sebenarnya juga awal-awalnya sebenarnya bukan target untuk jadi dosen sebenarnya. Jadi apa tuh, Pak? Ingin upgrade ilmu aja gitu. Oh, iseng gitu. Enggak iseng ya. Upgrade ilmu karena nggak mungkin Pengen iseng. punya ilmu yang besar, lebih selalu lagi, kembali. mendalamin lagi. Karena suka belajar itu tadi. Karena suka belajar. Rupanya setelah tamat S2 ada dosen juga yang satu stambuk saya di Padang ngajak saya ke Unpri. Nah, ngajak saya Pak Saud. Pak Saud. Iya, Dosen Pak. Unpri juga. Dosen Unpri. Pak Desain Saud, grafis Pak Saud kalau nggak Anton. salah. Di kami Iya. desain grafis. Jadi Pak Saud ngajak saya, yuk ngajar yuk di Unpri. Saya cobalah datang, ternyata diterima. Oh, Pak Saud ini udah ngajar di Unpri juga? Udah. Oh, Dia ngajak Bapak? sambil ngajar, sambil kuliah kalau Pak Saud. Ada banyak teman saya yang satu stambuk di Padang itu ngajar di Unpri. Oh gitu. iya. Banyak. Pak Saud, Bu Siti, Pak Okta, Itu Bu teman-teman. Winda. Oh, Ibu Winda juga, Pak. Bu Winda. Teman angkatan Bapak. Iya, Yang dari Padang ngajar di ngajar sini. di Unpri. ngajar di sini. Wah, Keren. Jadi ketika saya masuk loh, ini kawan-kawan saya juga di sini gitu. ceka-ceka. Begitu. Nah, katanya Bapak kan pernah jadi kaprodi itu. Nah, Bapak bisa dong ceritain gimana perjalanan Bapak hingga menjadi dosen di Unpri tadi kan sudah. Nah, hingga menjadi kaprodi. Benar. Oh iya, saya kaprodi tahun 2020 sebenarnya ya. Tahun 2020. Sebelumnya saya masuk jadi dosen 2015 ya. 2015 jadi dosen, 2018 saya dapat sertifikasi ya, sertifikasi dosen, Serdos namanya. Terus saya masuk ke sini dipercaya menjadi kaprodi itu tahun 2020. Menggantikan Bu Siti pada saat itu. Nah, Bu Siti naik jadi wakil dekan 1 kemarin. Oh, berarti sebelumnya Bu Siti jadi kaprodi. Bu Siti kaprodi ya. Saya jadi kaprodi 2020 gitu.
Nah, sampai 2024 ini. Berarti 4 tahun ya, Pak? Yes. Jadi Nah, kaprodi. Setelah nggak menjadi kepala program studi lagi nih Pak, bakal tetap menjadi dosen UNPRI nggak? Saya pikir UNPRI itu gimana ya? Sudah di hati saya tuh. Wih. Terlalu cinta saya sama UNPRI gitu. UNPRI. Ya, walaupun cinta kadang-kadang bertepuk sebelah tangan tuh biasa lah ya. Waduh, Namanya cinta. Namanya cinta, Pak, harus ada bertepuk sebelah tangan. Enggak juga sih, maksudnya ya namanya cinta, ada jatuh bangun lah. Ada jatuh bangun ya. Jadi Iya, Pak. kayaknya saya tetap di UNPRI sih. Karena hati saya udah di sini gitu. Sudah cinta banget sama UNPRI. Benar. Karena UNPRI the best choice. Yes. Because UNPRI The best choice. Nah, apa aja prestasi yang paling membanggakan selama Bapak menjadi dosen? Saya bingung ya. Prestasi saya jadi dosen banyak sih sebenarnya. Saya dosen tuh, ini kayak seperti ini kan. Saya aktif di penelitian sebenarnya. Banyak penelitian saya dulu. Ini bagian dari penelitian PUI Neuromarketing ya. Jadi di sini ketuanya ada Dr. Edmi. Nah, Dr. Edmi ini di Brunei ya. Di Brunei. Nah, tapi tetap komunikasi sama kami di sini. Dan ada kunjungan dari PUI Norwegia ya. Ada profesor di situ. Di mana tuh Pak? Yang Baju biru. Baju biru. Baju biru itu profesor dua-duanya. Oh iya Pak. Ada juga kunjungan dari profesor. Nah, ini profesor juga nih. Yang mana? Ini beberapa kampus ya, bukan rata-rata profesor berarti Pak. Iya. Sama penelitian neuromarketing ya. Sama mahasiswa juga tuh Pak. Mahasiswa semua. Nah, ini iya. mungkin mahasiswa SI yang ini. Ini udah tamat mereka ya, Bang Farhan, ada Bang Denis, ada Bang Calvin itu penelitian tentang neuromarketing ya. Nah, kami penelitiannya kalau di bidang teknologinya itu ini ya, eye tracking. Eye tracking. Kalau saya bagian eye trackingnya. Ada lagi kah? Banyak sih. Banyak ya Pak ya. Nah, ini ketika ini berhubungan sama Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka itu kayak kompetisi. Pada saat itu saya sebagai Kaprodi mengajukan kegiatan namanya PKKM. Mungkin nanti ada cerita PKKM ya, program kreativitas kompetisi mahasiswa. Sorry, PKKM itu Kampus Merdeka ya. Wah, itu kita udah 2 kali menang. Wih. Ya, ini saat ini masih tahun kedua ya berjalan. Tahun pertama 2023. Nah, karena menang itu kita diundang sebagai Dewan Pakar nih. Di sini ada ini dia Pak. Ketua penanggung jawab Pak Herbert. Pak Herbert. Pak Herbert. Di situ ada Ibu Namira ya sebagai sering jumpa Ibu itu. Ya, saya di situ tuh. Ini di Padang kemarin. Universitas PGRI. Kami pertemuan Dewan Pakar di situ untuk kegiatan PKKM. Baik, kok banyak ya Pak prestasi Bapak selama jadi dosen? Apakah ada lagi? Kalau dosen sih saya memang aktif di penelitian ya. Karena suka belajar tadi. Suka belajar. Makanya tadi dari awal saya tuh hobi meneliti hal-hal yang baru. Sepertinya penuh tantangan menurut saya. Penuh tantangan yang mungkin jadi hobi aja. Jadi senang sih kita. Keren Pak, keren. Nah, bagaimana pengalaman dan tantangan Bapak saat menjabat sebagai Kaprodi? Atau Bapak boleh juga sebutin tanggung jawab apa aja sebagai Kaprodi gitu, atau peran-peran di dalam sebagai Kaprodi? Kaprodi itu ketua program studi yang banyak kegiatan ya, punya beban yang tanggung jawabnya besar sekali terhadap program studinya. Dimulai dari pendidikan tuh dari kayak kurikulum yang diajarkan ke mahasiswa. Itu kan tanggung jawab prodi untuk melihat jalan apa enggak kurikulum itu. Terus ada yang namanya penelitian, dosen-dosen. Itu prodi juga mengurusin itu, penelitian dosen-dosen. Tapi saya nggak tahu sekarang. Kalau dulu saya juga mengumpulkan dosen-dosen untuk membuat penelitian sesuai dengan roadmap penelitian dari program studi. Ya, harus penelitian itu sesuai dengan visi misi prodinya. Iya benar sih Pak. Ya, nggak boleh keluar dari situ. Ada lagi namanya pengabdian kepada masyarakat.
itu dari hasil penelitian itu dituangkan ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Itu biasanya melibatkan dosen dan mahasiswa. Yang sering biasa saya jalani hari-hari kalau prodi itu pelayanan. Nah itu juga pelayanan mahasiswa. Mahasiswa ini kan banyak ya. Banyak sih Kayak kalau ngikutin kasus-kasus. Kasus-kasus mahasiswa tuh banyak macam-macam. Kaprodi juga yang nangani ya Pak? Kaprodi sebagai penengah. bukan penengah ya, orang front end yang menerima. Oh iya. Walaupun dibantu sama prodi ya dan admin prodi kan ada juga. Tapi tetap yang memutuskan ini apa tetap prodi. Kaprodi. Nah, tanggung jawabnya besar sih di prodi. Ada lagi yang kayak masalah-masalah mahasiswa beasiswa. Oh iya. Yes. Apa banyak ya Pak? Wow, mahasiswa Yang paling beasiswa. banyak itu apa? Itu banyak ya. Kalau di sini kita mahasiswa beasiswa tuh banyak. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang harus itu komunikasikan ke mahasiswa beasiswa, karena di Unpri sendiri mahasiswa beasiswa wajib memberikan atau membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kampus. Oh gitu. Nah, seperti pembuatan workshop, pembuatan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa beasiswa tuh Harus dilibatkan. berkontribusi lah. Iya, kontribusi kegiatan mahasiswa beasiswa. Kayak gitu. Itu prodi juga nanti yang mengontrol lah gitu. Mahasiswa beasiswa. Makanya Bapak sibuk banget sih. Iya. Setiap hari always. Always. Kalau prodi masih setiap hari sibuk. Nah, itu dia. Nah, mengapa Bapak memutuskan untuk tidak menjadi kaprodi lagi? Ya, mungkin kalau untuk kaprodi ini kan habis waktunya di meja ya. Oh iya benar. Nggak bisa kemana-mana karena kalau nanti lari-lari dicariin tuh. Iya benar. Pelayanan tadi. Pelayanan tadi gimana gitu kan. Nah, ya mungkin awalnya saya memang tadi ya, saya hobi sebenarnya bukan di meja, tapi saya tuh interaksi, penelitian, membuat pertemuan-pertemuan, traveling saya hobi. Traveling. Karena dulu Extrovert. Iya, Ya, extrovert Bapak. saya traveling ya gara-gara kerjaan saya juga dulu kan jalan-jalan ngerjain proyek pemasangan instalasi mini-link kemarin. Saya udah biasa jalan-jalan. Memang tuntutan pekerjaan saya tuh duduk-duduk ya, tapi bukan berarti nggak kerja. Duduk-duduk tuh hal yang sangat ini ya. Makanya saya tuh selain jadi ini saya hobi juga jalan-jalan gitu. Healing lah begitu. Nah, penelitian sambil jalan-jalan sambil penelitian juga. Jadi kayaknya saya fokusnya ke penelitian gitu. Kayak tadi ya kegiatan-kegiatan penelitian yang saya lakukan gitu-gitu. Jadi kayaknya saya selesaiin di penelitian aja deh. Lebih ke dosen peneliti namanya. Begitu Pak. Tapi Bapak nggak stres dong karena penelitian sambil jalan-jalan. Benar. Oh iya. Ya kalau prodi pasti dalam tanda kutip stres ya. Prodi. Iya karena di Ketua meja. prodi. Iya, stres. betul sekali. Dan Stresnya banyak ada tinggi. orang datang. Iya, Benar. harus dilayani. Harus dilayani. Apalagi kalau misalnya mood pada hari itu tuh lagi nggak baik-baik aja, tapi Bapak pernah nggak moodnya nggak baik gitu? Tiba-tiba banyak aja yang harus dilayani. Oh, bahas setiap hari umurnya. Tapi kan kita kan ini ya, profesional dan udah terbiasa mengontrol emosi, tetap menjadi pribadi yang tenang ketika ini ada masalah nih. Masalah di sini, ini kadang-kadang jangan sampai ini terbawa ke yang lain gitu. Bisa membatasi berarti. Emosi-emosi itu pasti kan bercampur aduk. Makanya saya juga belajar menjadi pribadi yang tenang. Gitu. Tenang. Ya kalau nggak tenang nanti kita memutuskan sesuatu dengan emosi itu udah pasti kacau sih. Kacau. Berantakan. Nggak bener itu. Makanya harus tetap tenang walaupun masalah itu berat. Kita tenangin dulu beberapa saat baru kita berpikir rasional kira-kira apa yang mau diselesaikan, baru kita tuh bimbing juga tuh, oh ternyata ini nggak benar, ini harus benar, seperti ini gitu. Selama jadi kaprodi itu udah jadi hal biasa ya Pak ya. Yes. Ngontrol emosi. Ya kita harus cepat lagi memutuskan sesuatu malah. Dengan sesuatu yang masalah berat, tapi kita harus benar-benar memutuskan sesuatu tuh kayak ini harus cepat nih, nggak boleh lama-lama gitu. Karena ini bakalan berdampak ke yang lain gitu. Nah, selain menjadi dosen aktif di Unpri, ada nggak sih organisasi yang Bapak bina dan awal terbentuknya itu gimana? Organisasi kemahasiswaan dulu. Sebenarnya kalau di Unpri sendiri itu organisasi yang paling kemahasiswaan itu ada namanya
Unpri Kreatif ya, Oh, UC iya namanya. Pak. Nah, itu di bagian wakil rektor 3 ya. Nah, di UC itu kita bisa menuangkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Salah satunya kayak e-sport ya. Oh, E-sport e-sport di ini bawah UC saya ya, Pak? pembinanya. Oh ya. Saya pembina e-sport ini. Nah, awal-awal pembentukan e-sport ya, saya Bapak pembinanya. lah. Oh ini Yes. Bapak ya di tengah. Itu saya tuh. Samping Dapin, mana Dapin ini? Dapin. Dapin ada aja Dapin ini kayaknya. Dapin di mana aja ada Iya. ya, Pak? Dia orang aktif dia. Aktif Heeh. sekali. Dia orangnya sabar, aktif dan biasanya Sabar, Pak. Sabar. dan dia bisa baik hati tuh. Baik hati. Mengerjakan sesuatu tuh dengan ikhlas dia. Sabar, baik hati. Tapi benar juga sih, kan yang ngedit-ngedit video e-sport Iya. juga Dapin. Dapin bener. Walaupun dia kadang-kadang nggak nampak, orang nggak tahu siapa Dapin. Iya, betul. Padahal hasil sekali. karyanya itu Karena beliau adalah back end. Iya. backend. Tapi perlu juga dikasih tahu ya tuh. Itu Iya. jadul ya mukanya. Siapa Dapin ya, Pak? Iya. Ini mas yang tentang e-sport tahu juga sih, soalnya kemarin kita Iya. ngundang siapa? Sani dan Iya, kalian dari tim E-sport ini E-sport. bukan hanya prodi SI aja ya. ada Ada banyak. banyak, ada hukum, Ada ada dari elektro, juga. ada DKV, ada Iya, Pak. dari manajemen, Semua. ada industri, ada teknik informatika, Pokoknya rame ya, gabung Pak. dia. Makanya e-sport ini bukan organisasi yang berhubungan sama prodi, tapi di atas ini universitas dia. Oh gitu. Ini Iya, di e-sport. bawah UC tadi ya, Pak ya? Iya, di bawah UC tadi. Nah, Kayak ini mana Pak tahun perasaan 2003. yang bina jadi pembina e-sport tuh? Oh, pembina Suka duka. itu tadi pasti ada masalah ya, masalah muncul, terus ada ide-ide yang harus saya salurkan. Ide mahasiswa ini seperti apa? Saya pikirkan gimana cara penyalurannya. Itu namanya pembina ya, harus gitu. Benar sih, Pak. Mereka punya ide nih. Banyak nih ide-ide yang seperti ini. Saya tampung nih, saya rangkul, saya cari penyalurnya kemana nih. Saya salurkan ke bagian apa, biasanya saya menghubungkan ini kegiatan-kegiatan mereka ini ke rektorat gitu. Oh iya. Karena kan nggak bisa langsung kan. Event gede. Event ya, gede Pak. ini event yang dilakukan pertama Kedua. kali di Unpri ya untuk e-sport ya. Ini ada lagi tahun 2022 ya kegiatannya awal-awal e-sport. Iya. Ini 2023 nih. Yang awal-awal itu internal exhibition ya, Iya, kalau nggak salah ya. Ini yang Internal. PUBG-nya. Ini PUBG, internal PUBG kan? exhibition. Iya, Pak. Benar, ini PUBG. Ada saya, Pak. Keren. Iya tuh. Mana Pak? Mana Mas saya? Cici mana? Tidak Pak. Oh, di depan ya. Cici kan MC di sini. Enggak dong. Enggak dong. Enggak MC, Pak. MC-nya ini malah yang pakai batik gitu roknya. Oh, itu. Samping Cilora. Iya, Cilora. Oh iya benar. Teringat saya. Yang pertama ya Cici ya, MC yang pertama. Kalau nggak salah. Juga, Pak. Pernah MC jadi MC. Workshop pernah. Workshop kan? Iya. Pernah ya. Gitu. Oke. Apakah ada lagi? Next. Wah, Nah. pernah bina Organisasi Infinity. Ini masih berjalan semua, e-sport masih berjalan, Infinity masih berjalan. Infinity ini organisasi yang dibentuk mahasiswa untuk penelitian sebenarnya awal-awalnya. Banyak nih kita buat karya-karya ya. Dulu ini dari Skip ya, kampus Skip. iya, kampus Skip. Kalau yang e-sport tuh udah kampus di Kampus baru, kampus ini. Nah, di sini Jalan ya, kampus Sampul. baru ya, Jalan Sampul. Kalau Infinity udah dari Skip, kami sering ngobrol untuk buat penelitian. Pernah kami buat penelitian tuh di apa ya, kayak diajukan sebagai produk, ternyata pernah menang jadi UMKM terbaik ya, Iya. jadi Open Day. Nah, Keren. itu program Infinity. Ini sekarang yang sebagian sini tuh Udah tamat. 90% udah tamat ini. Oh ini Pak Enzi. Itu ada yang di bawah tuh namanya Habib ya. Oh Bang ini, Bang Abdi. Habib. Kayaknya Habib lah yang belum tamat sekarang. Oh iya Pak. Yang lainnya udah tamat tuh semua. Iya ada Kak Kiel. Oh ada tuh si apa namanya tuh? Siapa Pak? Radit. Radit, oh Radit iya. ada 2 tuh. Tuh yang lain udah tamat. Ini generasi yang berikutnya ya. Kami. Generasi ya. Iya. Ya. Ini generasi berikutnya. Ini sekarang ya. Lebih fresh wajahnya ya. Cantik kan ganteng. Wih, alhamdulillah. Ya Infinity ini banyak sih kegiatannya, aktif ya. Aktif di sosial media juga aktif. Nah ini yang saya bilang tadi, kegiatan Infinity pemenang UMKM terbaik nih Ini ya. untuk produk smart farming namanya. Smart farming. Diperlombakan ya.
terbaik pertama, dapat hadiah tuh untuk mereka tuh kemarin. Ya ini udah tamat semua kayaknya mahasiswanya nih. Ini Oh apa? ada sih Habib lagi, Habib masih ada tuh Habib. Bang Habib udah dari kampus lama ya, Pak? Iya, dia semester 1 ya. Mm. Si Habib semester 1 masuk. Dia elektro ya, bukan Iya, elektro. apa, dia prodi elektro. Habib. Nah, ini ada expo perlombaan juga untuk seperti apa ya, kayak startup gitu ya. Di Kota Medan kita coba buat startup juga, kemarin diperlombakan di sana. Tapi ini belum menang ya. Tapi mereka pengalamannya udah Banyak. bisa diinin karena mereka itu presentasi langsung di panggung gitu, yang dihadiri oleh banyak ini ya, owner. Kayak drama startup itulah ya. Iya, kayak Drama Korea itu. startup nih. Dibiayai sama apa, wali kota. Oh iya, Pak. Mm. Wah. Dari Untri banyak tuh, ini anak Infinity semua ya yang aktif tuh, ikut semua mereka. Karena mereka memang diajak untuk penelitian, jadi sudah ada, tinggal diperlombakan aja. Nah sampai sekarang kayak gitu, kegiatan aktif. Nah ini Infinity juga. Infinity itu sering buat workshop ya. Oh ya. Sering buat workshop, buat kayak pelatihan dari mahasiswa ke mahasiswa juga. Saya Workshop membina itu lah ya, Pak ya? Iya, workshop. Ini kayak, nah ini awal-awal di skip tuh buat produk yang namanya smart farming tadi. Itu udah ada Bang Juan, ada Kak Ainul menikah tuh semua. Bang Andreas nggak sih itu, Pak? Andreas Iya ya. kan, yang pakai masker? Andreas itu ketua Infinity pertama ya. Andreas. Tuh. Nah itu, ini workshop LLM baru-baru aja. LLM. Nah, Bang Dio ya pembicaranya. Kalau ini Mas workshop Mas Rido, ya kan? Yang untuk web developer ya. Iya. Ya. Ini apa nih? Membangun landing page hari itu ya. Ini apa nih? Ini Nvidia, Pak. Oh, Nvidia. Saya jadi MC. Ya, MC ya sama Bang Farhan ya. Iya, benar. Tapi banyak kegiatan itu. Farhannya mau. Lagi kamar mandi kali. itu Nvidia ya. Oh, banyak tuh. Itu anak semester bawah ikut semua tuh. Untuk jadi panitia. Masih fresh. Saya senang gini, aktif mahasiswa buat kegiatan, saya rangkul, saya bina gitu. Makanya saya bilang saya dari awal tuh emang hobinya tuh belajar dan komunikasi gitu, bukan di meja ini. Tapi karena tuntutan ya udah. Ada lagi? Oh banyak. Oh ya. Banyak, kalau mau diapain banyak banget. Ini anak Infinity semua nih. Tuh banyak, rame ya. Aktif banget ya, Aktif Pak. banget. Aktif banget. BTW kan ini ada buka apa kan? Open Apa tuh, Pak? pendaftaran lagi ya untuk anggota Infinity baru kan? Oh iya benar. Iya betul Pak, ada banyak kemarin yang masuk untuk jadi member baru ya Ci. Iya. 80 bahkan. Wow. Dan bahkan 80%-nya hampir ingin menjadi programming. Oh iya. Programming tuh. Anak-anak Mas Rido itu. Iya betul sekali. Mas Rido ya. Iya. Siap lah Mas Rido buat apanya kan? Anaknya banyak. Anaknya banyak. Ini apa nih Pak? Ini waktu kami buat apa ya, produk-produk gitu. Jadi kayak ada smart farming, smart building, ada lagi yang smart toilet namanya. Smart toilet. Iya, smart toilet. Jadi Smart kalau toilet, smart farming. kayak ini dalam tanda kutip ya, toilet itu kadang-kadang kan berbau tidak sedap gitu kan. Benar, Nah, Pak. bagaimana bau ini diukur supaya nanti ada alarm yang dikirim ke si CS ya, pembersih ya. Oh gitu. Pembersih. Nanti dia tahu nih kalau di gedung itu kan banyak tuh toilet. Dia tahu mana toilet yang harus dibersihkan. Gitu. Jadi memaksimalkan waktu juga. Dia tinggal lihat aplikasi toilet mana yang harus dibersihkan karena berbau tidak sedap. Karena kan kita pakai sensor. Oh gitu. Sensor amoniak namanya. Tuh. Oh itu ini buat produk itulah iya, ya, produk. Ada yang buat programnya, ada yang buat alatnya. Ini kolaborasi ya. Semuanya. Dari elektro, teknik informatika, sistem informasi, ini kolaborasi. Keren. Kalau yang ini smart building ya ini nih, Sam. Ini. Smart building. Oh. Yang sebelahnya smart farming. Jadi kayak produk-produk yang inilah yang kemarin jadi juara 1 nih. Itu ada ibu apa namanya yang istrinya wali kota tuh. Sekarang siapa? Siapa ya? Aryani.
istrinya Pak Bobi. Oh, Kaisang. Siapa tuh? Kaisang. Aduh, siapa namanya? Kahiyang, nah, itu Bu Kahiyang Kahiyang. tuh. Zaman-zaman masih pakai masker ya. Iya. Jadi ini kan Covid. sekarang tahun 2022 awal-awal ini ya, kayak ada PKM. Ini kan Namanya cara-cara itu kan, Pak. Apa sih pengatur namanya? negara gitu. PKK ya? Pokoknya itulah. Itulah. Ya, Pengatur ada negara. singkatannya itu ya. Pokoknya Jaga Social jarak. distancing gitu lah. social distancing, makanya pakai masker semua. Zaman-zaman pakai masker. Benar. Tampak kan? Susah kali sih hidup pada saat itu. Iya, tahun 2021. Terus 2021 ini. Ini masih pakai Ini masker 2022 juga. yang ini ya. Ini pada saat buat-buatnya lah ya. Ini di gedung lama lah ya, Pak. Ya, Yang ini di kampus lama. kampus skip. Kebetulan itu masih perpindahan ya. Jadi kami ngerjainnya di kampus skip. Habis itu ini di kampus baru, awal-awal pembukaan kampus baru diundang lah itu untuk expo. Di expo. Nah, kami ini ada perlombaannya nih. Jadi dari setiap fakultas itu memberikan produk-produknya gitu. Yang Sama nilai IPRI lah ya, Pak ya. ada juga dari luar. Oh iya, Pak. Yang nilai itu yang dari luar tuh. Salah satunya penilaiannya Kahiyang. Keren sih. Banyak sih. Ini produk mahasiswa nih semua. Kayak itu tuh. Oh, ini yang menang itu, Pak. Iya. BSUKM. Iya, 5 itu juta namanya. Lomba ya ini, Pak ya. Bayi Haki ketua Infinity kedua. Oh, setelah Bang Andreas. Setelah Bang Andreas. Yang ini? Yang Yang tadi ya, saat ini sama ini. Ini waktu di panggung nih. Penyerahan hadiahnya. Oke, keren sih. Nah, itu adalah Itu dia. tadi prestasi atau kegiatan yang didapatkan oleh organisasi-organisasi yang dibina oleh Pak Efta. Benar. Iya. Nah, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam membina organisasi? Bagaimana Bapak mengatasinya? Tantangan sih sebenarnya bukan tantangan ya, kayak suatu kenikmatan aja sih jadinya, karena hobi tuh berorganisasi hobi saya. Saya ceritain dulu waktu saya jadi mahasiswa juga saya hobi berorganisasi. Oh iya, Sama kayak penelitian juga gitu. Jadi saya sebenarnya mencari juga tuh tensinya di penelitian tuh mana ya. Kalau dosen-dosen kan tetap ada, cuman dosen-dosennya kan orang-orangnya sibuk ya kan. Sama siapa nih saya menyalurkan gitu loh. Ternyata kayaknya mahasiswa kan orang-orang yang banyak waktu kan. Iya benar. Banyak waktu yang untuk dihabiskan. Jadi saya bisa, ya bukan tantangan sih organisasi ini, kayak hobi aja, menyalurkan wadah untuk berkolaborasi dengan orang-orang. Jadi pemikiran saya tetap fresh gitu loh. Fresh dalam arti saya ngikutin apa namanya perkembangan, apalagi saya tahu ya generasi Gen Z ini kayak mana cara berkomunikasinya, apa kesukaan-kesukaannya, kan agak beda sih. Saya generasi milenial, ya kan, beda tuh cara komunikasinya. Iya benar sih Pak. Untuk bisa mengikuti kita harus masuk juga ke Gen Z ini, Gen Z lah ya. Gen Z. Soalnya Gen Z kan banyak bahasa-bahasa baru ya. Iya. Sampai susah Ya, dimengerti. kadang-kadang saya ikut juga ya jadinya ya kan. Ngikut Gen Z. Karena udah gabung sama circle Gen Z gitu. E-sport tuh kan Gen Z. Iya benar. Infinity enggak Pak? Infinity ya deh. Infinity Gen Z juga. Iya kan. Nah selain akademis tadi ya Pak, itu kan semua akademis. Nah ada nggak perkembangan atau minat dan bakat yang non akademis? Saya. Iya. Saya awalnya dulu sih sebenarnya hobi musik ya. Jadi pernah ngeband sampai sekarang sih ngeband. Terus memang saya bisa nyanyi. Cuman kadang-kadang kalau saya nyanyi orang pada lari karena suara saya agak ngerok sedikit ya. Serak-serak banjir. Jadi ya hati-hati kalau dekat sama saya, nanti kena cipratan banjir itu kan. Berarti hobi ngeband Pak? Ngeband saya hobi, gitaris ya. Keren. Gitaris saya. Ada nggak sih organisasi yang Bapak bina yang selain akademis gitu? Yang selain akademis? Saya sebelumnya belum ada sih, cuman saya pengen ya ngeband gitu sih. Jadi di Unpri ini kayaknya harus ada sih yang band gitu. Tadi saya mau menyalurkan bakat juga, nyari-nyari. Jadi sebenarnya saya punya band yang di rumah saya tuh saudara-saudara semua kan. Tapi ya namanya sudah
berumah tangga semua. Jadi itu kayaknya waktu mereka tuh Sedikit. sedikit untuk itu. Paling sebulan tuh bisa sekali aja main, ya kan. Nah, saya punya alat di rumah ya, untuk ngeband. Nah, itu saya bingung nih kayak mana nih bisa main ya. Saya nyari-nyari apa juga sih, teman-teman yang bisa ngeband. Saya bawa tuh alatnya ke kampus. Nah, Ngajak ngajak mahasiswa. main lah gitu ya, ngejam Ngejam, oke. bareng. Ya menyalurkan ini juga, Hobi, hobi bakat. ya. Apalagi coba. Nah, selain organisasi Infinity, ada juga PT Infinity ya kan, Pak? Oh, PT Infinity. Iya, jadi sebenarnya PT Infinity itu apa sih, Pak? Ya, jadi itu Apa sebenarnya bedanya juga dengan organisasi Infinity? organisasinya, benar. Infinity itu dulunya wadah ya, untuk penelitian. Nah, ternyata di situ banyak juga ide-ide kreatif yang kayak tadi produk-produk yang dibuat gitu. Bagaimana caranya supaya ini menjadi technopreneur gitu ya. Jadi kan bagian dari visi misinya universitas juga ya, menjadi socio technopreneur kan ya. Nah, di prodi sistem informasi juga terus mikir-mikir nih gimana ya menyalurkannya ya. Nah, alumni-alumni ini ternyata sampai sekarang masih aktif nih. Kayak tadi Bang Andrea, Bang Daniel, itu aktif dalam hal teknologi-teknologi ini. Tahun 2023 awal, itu mereka inisiatif buat PT. Oh, jadi PT-nya mahasiswa ya, Pak? Infinity juga. Alumni. Alumni. Berarti Alumni. smart ya. Iya. Smart banget. Iya, mereka memang berpikir untuk Berkembang. wirausaha gitu ya. Tapi bidang teknologi, teknopreneur ya. Dibuatlah PT. Jadi mereka buat juga kayak menerima event organizer juga ada, web developer juga ada. Jadi banyak sih kegiatan-kegiatan mereka yang menghasilkan dari PT itu gitu, PT Infinity. Yang pendirinya sebenarnya alumni-alumni. Dan sampai sekarang PT itu bekerja sama dengan yang namanya mahasiswa magang juga. Iya, kami Pak Iya. intern di PT itu. Infinity. Ya, Keren. sebenarnya kantornya ada ya, kantornya ada. Nah, apa rencana dan harapan Bapak atau jangka panjang untuk mengembangkan organisasi Infinity tadi? Ada nggak? Ya, kalau saya sih jalan aja gitu. Selama itu bisa yang positif ya, jalan aja. Saya support. Jalankan aja. Jalankan. Ya, pastinya saya jadi orang yang paling peduli lah gitu ya untuk hal ini gitu. Ya, untuk ke depan. Karena ini positif ya kegiatan-kegiatannya ya, kita bisa lihat ya dari skip kegiatannya itu terus aktif banget kita. Hasilnya Infinity juga itu kelihatan. aktif banget bener. pernah meraih juara juga gitu. Yes. Kegiatan-kegiatan kayak ada seminar-seminar itu rata-rata panitianya anak-anak Infinity itu. Iya, Aktif kayak bener. video kemarin. Iya. Jadi memang mereka dilatih untuk buat organisasi bukan hanya teori tapi praktek ya. Ya kayak event organizer tadi ya. Nah, salah satunya yang buat kayak gini ini kan banyak panitia-panitia yang banyak di balik layar. balik layar yang Iya, benar Pak. membuat ini bukan hanya kita yang di depan ini, tapi bagaimana orang-orang sebelum ini menyiapkan materi, membuat tampilan layar segala macam, edit videonya lagi. Benar Pak. Itu banyak sekali. Itu bagian dari tim event organizer dia, tim acara. Jadi udah terbiasa. Nanti kalau ada kegiatan yang berhubungan ini ya, mereka udah terlatih. Dan itu jadi pengalaman ketika nanti mereka tamat dari perkuliahan di dunia kerja. Tidak ada lagi teori-teorian, praktek. Karena udah biasa praktek di kegiatan-kegiatan, udah biasa gitu dengan tekanan-tekanan yang diberikan untuk pekerjaan. Iya, benar sekali. Jadi nggak canggung lagi, udah biasa gitu. Udah Dengan deadline biasa lah kalau kita kan. Coba kan mahasiswa aja nerima materi gitu-gitu aja. Nggak terbiasa sama itu semua. Tiba-tiba masuk kerja, gagal. Hah? Apaan nih? Apa namanya? Tangan saya. Culture shock. Shock, ditekan-tekan kayak gini ya. Padahal itulah realnya kegiatan itu. Makanya kalau jadi mahasiswa cari organisasinya gitu, ikut di situ. Iya, benar. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari luar. Iya. Nah, tidak bisa didapatkan. Nah, tadi kita ada nyinggung PKKM tuh Pak. Katanya Bapak penanggung jawabnya ya. Iya, penanggung jawab saya PKKM, program kompetisi kampus merdeka. Itu bagaimana awalnya Pak?
sampai bisa menang 2 kali katanya tadi. Iya. Oh iya, PKM tahun pertama dan ini tahun ya. kedua. PKM itu salah satu kompetisi yang dilakukan di Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dulu ya, Kemenristek ya, Riset dan Teknologi, dari Mas Nadiem, programnya Mas Nadiem ini. Iya, Pak. Ya. Jadi Unpri sendiri itu ketika dibuatkan kurikulum Merdeka, itu Wakil Rektor 1 Bapak Abdi Dharma langsung memutuskan kita ikut kegiatan kampus Merdeka. Dari mulai kurikulumnya sampai kegiatannya itu diikut semua. Nah, di tahun 2021 yang masa COVID kita udah ikut kurikulum itu. Yang dari semester 1 sampai semester 5, 1 sampai 4 itu ada di kampus mahasiswanya, semester 5 sampai 6 itu keluar kampus. Ya, semester 7 8 dia balik lagi. Nah, itu kegiatan-kegiatan PKM. Nah, selanjutnya dibukalah kompetisi untuk pembuatan kegiatan kampus mereka. Salah satunya kayak studi independen, magang, pertukaran pelajar, MSIB ya, Pak. NSIB ya kan, SIB, ada lagi yang macam-macam yang lainnya. Banyak ya, kewirausahaan ada juga. Riset tuh ada juga. Riset. Iya, Pak. Nah, itu kan ada tuh kegiatan-kegiatan. Dari Prodi Informasi itu mengajukan proposal untuk pendanaan kompetisi ini untuk magang dan studi independen tahun 2023 kemarin. Oh, berarti ini PKKM ini ada studi independen juga ya, Pak? Ada magang dan studi independen, ada 2. Nah, tahun 2023 pengajuannya tahun 2022 ya. Ternyata menang gitu. Dari sekian ribu kampus di Indonesia, itu kalau nggak salah dari Sumatera Utara cuma 3 yang menang. Dan kita salah satunya. Kalau nggak salah ya. Dan kita salah satunya. Dan salah satunya itu ada di Prodi Sistem Informasi. Wow. Itu dia. Itu suatu kebanggaan. Yes. Prestasi juga sih itu. Prestasi Ya, juga. Benar-benar itu perjuangan. Benar-benar perjuangan. Buat itu. Luar biasa itu. Lelah juga saya kemarin buat yang tahun 2023. Karena ketika menang pengajuannya, itu nggak bisa santai-santai ternyata. Jika menangnya tuh bisa santai-santai gitu kan. Rupanya enggak. Saya harus mengontrol sekitar 105 mahasiswa untuk saya alokasikan ke mitra-mitra. Gitu. Ada yang di Sumatera Utara, ada yang di luar, ada di Bandung, ada yang di Jakarta. Ya, itu tahun 2023. Nah, selesai di akhir Desember 2023, program itu diaudit ternyata bagus. Diajukanlah lagi tahun 2024. Sebenarnya kemarin tuh ada 3 prodi yang menang, prodi hukum, bahasa, dan prodi informasi ya. Tahun 2023. Di tahun 2024 ya diajukan lagi 3 prodi ini. Ternyata yang menang cuma Sistem informasi. Karena track recordnya sebenarnya ya. Oh iya, Pak. Track recordnya gimana, pelaporannya, gimana programnya, hasilnya gimana. Dicek gitu. semua. Dicek semua tuh. Ketat. Jadi ada laporan awal, laporan Mones, baru laporan akhir. Itu dari Dikti semua. Mengecek. Datang lagi malah ke Unpri. Oh iya, Pak. Ngeceknya. Bukti segala macam yang dibuat tuh dicek satu-satu. Laporan keuangannya gimana, berjalan nggak dengan bagus, dicek satu. Dan kalau misalnya ini bagus, apa sih kayak hasil akhirnya oke juga, tahun 2025 daftar lagi, Pak? Itu nggak tahu, karena saya nggak tahu nih, kan ganti menteri. Oh iya, benar juga. Saya nggak tahu nih. Iya, ya kan? Ya kita ikutin aja deh. Semua masih ada sih, Pak. Nah, ini tahun 2024 ya. Iya. Nah, ini mahasiswanya ya kalau 2024 itu masih berjalan sekarang ya. Masih aktif. Bulan November, bulan Desember nanti akhir dari ininya ya, pemagangan sama sedengannya biasanya itu mahasiswa dikumpulin lagi ke kampus gitu. Tuh. Nah, udah 2 periode lah saya tuh yang untuk PKKM. Luar biasa tuh. Dan ini satu hal yang bisa dibanggakan lah. Betul. Untuk Unpri ya. Benar sih, Pak. Sekian banyak, bukan ini satu-satu, enggak, sekian banyak yang dari Indonesia di Sumatera Utara yang PKM menang 2 kali. Kita. Iya, prodi sistem informasi. Itu hal yang dibanggakan. Apa kontribusi Bapak yang Gimana? Bapak berikan untuk PKKM ini?
Kontribusi saya? Iya. Saya pernah menjawabnya, jadi kontribusi saya luar biasa sih itu. Iya sih. Udah pasti saya kontribusinya dari mana? Dari mulai penyusunan proposal, laporan, pengembangan kemitraannya, pastinya didukung sama UNPRI dong. Ya UNPRI itu mensupport gitu, luar biasa kalau UNPRI ya. Supportnya Tapi ya, 100% gitu. iya. Bisa 1000% lah kita bilang ya. Disupport UNPRI gitu loh. Saya mau apa? Buat ini. Ya udah. Ya buat. Jadi Disupport pengembangan kemitraan bukannya ke apa ya, keluar provinsi, kita ke Jakarta, ke Bandung gitu. Itu kita ini kembangkan ya, supaya mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini itu bisa kita kirimkan ke sana. Kita lihat mitra itu bergerak di bidang apa gitu kan, sesuai nggak dengan visi misi prodi, biar dapat mereka ilmunya di sana gitu. Sebelum itu memang kita bekalin dulu kan. Nah. Itu kegiatannya tuh. Jadi mitranya sekarang tuh ada sekitar 15 mitra yang kita urusin. banyak. Total mahasiswa yang kita libatkan ada 105 mahasiswa. Sama tahun pertama juga seperti Oh, itu. berarti kuotanya memang segitu selalu ya, Pak? 105. Ya, Berarti itu paling banyak ya Pak, maksimal. maksimal 105 orang. Apa dampak dari PKKM ini terhadap mahasiswa di kampus secara umum, Pak? Yes, dampaknya luar biasa besar ya. Karena ini berhubungan sama kebutuhan real sebenarnya yang ada di luar sana. Itu tidak selamanya sama dengan materi perkuliahan yang diberikan. Beda pasti. Beda ya. Misalnya kayak di kampus kita belajar pemrograman menggunakan Android. Ternyata yang bukan Android ini berbasis Java misalnya. Saya ngajar itu. Ternyata di perusahaan sana itu nggak pakai itu, dia pakai namanya Kotlin misalnya. Nah seperti itu. Jadi itu real, memang beda. Tapi bukan berarti materi di kampus itu nggak guna, berguna. Karena beda aja frameworknya gitu. Tapi yang namanya dunia real itu memang dunia nyata dalam hal ini mitra ya, membutuhkan orang-orang yang siap ready untuk menyelesaikan masalah itu. Nah dari sana kita bisa menyesuaikan dengan kurikulum kita gitu. Jadi upgrade kurikulum lagi gitu. Kebutuhan mitra itu sebenarnya apa? Dari sisi prodi ya, memperbaikin lah kurikulum lagi. Nggak selamanya ini bisa dipakai gitu. Makanya kita upgrade lagi. Dari sisi mahasiswa ketika tamat, mereka terbiasa selama 2 semester mereka ngikutin di mitra-mitra itu bagaimana aura dari pekerjaan gitu ya. Pekerjaan di bidang tertentu misalnya. Jadi ketika mereka tamat, mereka siap nih. Nah, nggak kaget, tapi sebenarnya ada cerita bagus ya. Jadi kayak ada yang namanya Bang Dadan tuh. Dia sekarang dari manajer di apa ya? Apa tuh, Pak? Sapadia Hotel ya. Oh iya. Manajer. Nah, dia juga ikut, jadi karena dia alumni, dia peduli nih dengan adik-adik kelasnya. Banyak tuh yang ikut untuk kegiatan magang di sana. Benar. Sapadia. Iya. Ada juga Bang Yasir namanya. Itu di Bandung ada juga. Oh. Ya, dia kayak gitu juga. Jadi anak mahasiswa ada tingkatnya, ayo magang di sini. Tapi memang harus dulu ya. Sortir ya kan. Kebutuhan mereka beda. Misalnya skill-skill yang di sini sama di sana dibutuhkan tuh beda. Jadi harus dicocokkan lah dengan kebutuhan mereka gitu. Banyak tuh ya kayak gitu. Dan mungkin yang sudah misalnya nih ya magang nih di Mitra A, itu udah ditawari kalau kamu udah tamat nanti kamu kemari aja ya. Oh iya. Kayak gitu, kayak di Pelindo kemarin. Oh iya Pak, ada. Ada. Jadi ada namanya siapa itu, lupa saya namanya. Saya agak susah karena banyak ya. Iya. Dia ditawarin tuh kalau kamu tamat, tapi anaknya masih semester 8 sekarang. Oh iya Pak. Dia magang di Pelindo kemarin. Sekarang ada lagi yang beda ya orangnya. Nah itu tamat langsung tawarin kerja tuh karena skill dia gitu loh dibutuhkan di sana. Gak repot lagi dia nyari kerja ya. Udah direkomendasiin gitu loh, ada rekomendasinya. Kamu magang di sini dulu ya. Tapi ini nanti kalau tamat kamu coba silakan. Nah, banyak tadi cerita tentang itu ya Pak ya. Jadi apa pesan Bapak untuk mahasiswa yang ingin aktif di berbagai bidang tapi masih ragu untuk memulainya? Simpel aja ya.
ikutin aja passion kamu. Wih. Yes. Karena kayak Pak Eka tadi sih, kalau ikutin passion kita nyaman gitu. Kerjanya pun enak. Nah, jadi kayak misalnya nih ada tekanan, bukan tekanan tuh tantangan yang harus diselesaikan, tertantang kita. Kenapa? Itu bagian dari passion kita gitu. Jadi kayak nyaman aja walaupun itu berat. Gitu deh. Enjoy. Nikmatin aja, enjoy your life. Oke. Nah, jika ada satu hal yang ingin Bapak capai dalam 5 tahun ke depan, apa itu? 5 tahun ke depan. Kira-kira Mungkin Bapak bisa doakan ya, saya bisa jadi menyelesaikan S3 saya untuk bidang komputer ya. Oh, S3. Ya saya tadi manajemen. Sekarang Bapak mau nyoba yang komputer. komputer. Oh iya Pak. Ya. Sangat itu ya. Karena Suka belajar. suka belajar emang. Dan mungkin untuk target saya sih guru besar ya. Oh, Nah, itu profesor. Amin sih Pak, amin. Target seorang dosen ya, karena Dosen, saya iya. sekarang jadi dosen. Apa paling tinggi yang harus saya capai? Ya itu tadi, guru besar. Amin Pak. Karena saya kan berhubungan sama dosen gitu. Itu yang mau dicapai. Target yang lain ya banyak gitu. Ya, Tapi kalau untuk dosen itu kayaknya Itu. itu sih target akhirnya. Nah, dari pengalaman Bapak, apa pelajaran hidup yang paling berharga yang ingin dibagikan kepada generasi muda? Saya kalau kayak gitu bingung ya, karena ya saya orang biasa-biasa aja gitu. Ikutin arus Biasa-biasa. aja gitu ya. Kalau misalnya saya bilang gini aja nih, orang itu paling berguna yang sering dipercaya orang, bermanfaat bagi orang lain gitu. Ya, bermanfaat bagi orang lain. Itu Bermanfaat bagi orang lain. yes. Orang yang berguna adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Itu kata Bapak. Iya. Berarti kita harus bermanfaat. Iya, supaya kita menjadi orang yang berguna. Iya. Iya. Tapi jangan sering dimanfaatkan orang. Oh. Oh, iya. Jangan sampai dimanfaatkan. Tapi nggak apa-apa asal kamu nggak sadar aja. Aduh. Iya nggak? Tapi kalau kamu sadar itu sakit. Gitu. Iya, benar Oh, aku sih, Pak. dimanfaatin ini gitu. Tapi Kalau kalau kamu nggak nggak sadar, Tidak apa-apa. nyaman aja gitu. Berarti kita bermanfaat. Jadi kalimat yang tadi tuh kayaknya ada versi A, versi B gitu ya. Benar sih. Bagaimana orang dalam menanggapinya ke dirinya sendiri. Jadi bagi saya positive thinking aja gitu. Karena negative thinking itu buang-buang waktu bagi saya. Jangan negative tetap thinking positive ya teman-teman. Benar sekali. Nah, sudah banyak pembahasan hari ini. Iya. Terima kasih Pak Terima Efta kasih. sudah mau datang dan udah mau menghadiri podcast Siltalk kita ini ya. Dan mungkin Keren. podcast ini menjadi salah satu podcast terhot. Iya. Iya, Benar. betul sekali. Karena banyak inspirasi dan makna-makna hidup yang kita dapat. Benar. Terima kasih Pak Efta. Terima kasih juga sudah mengundang saya di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Iya, betul sekali. Nah, itu dia teman-teman podcast kita hari ini. Nah, bagaimana caranya untuk mengikuti podcast kita? Jangan lupa subscribe YouTube kita, ada juga TikTok kita, Instagram kita, dan kita terbuka untuk live comment. Ya. Di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Oke.